Qolansuwatun TV. Acara keempat, sambutan pertama oleh Bapak Pimpinan Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror, Ayahanda Al-Ustadz Dr. Muttaqin Said MA. Waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini panitia ujian pertengahan tahun telah melaporkan hasil ujian, dan insya Allah kita semua sama-sama telah mendengarkan dan puas dengan hasil ujian yang sudah dilaporkan tadi. Alhamdulillah. Tentu saja dalam pelaksanaan ujian ini masih banyak kekurangan, baik itu kekurangan dari pelaksanaan ujian, kekurangan dari hasil yang sudah dicapai, dan beberapa kekurangan-kekurangan yang lain. Mungkin sebagai contoh bahwa sekalipun telah disampaikan oleh Bapak Direktur KMI mengenai pelaksanaan ujian lisan, itu setidaknya anak yang diuji itu 1 orang, yang menguji paling tidak 2 orang, 1 guru dan 1 dari siswa atau siswi kelas 6. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Masih ada dalam pelaksanaan itu pengujinya hanya 1 orang. Dan disayangkan karena yang 1 orang ini hanya dari kelas 6. Yang diuji rombongan. Padahal ujian yang menguji banyak, minimal 2 orang atau 3 orang, yang diuji 1 orang, itu justru di situ ada nilai-nilai yang akan kita tingkatkan. Di antaranya bahwa anak betul-betul dinilai ilmunya, dinilai keberaniannya, karena sudah terbiasa diuji oleh orang banyak. Nanti kalau dia melanjutkan pendidikannya di tingkat yang lebih tinggi, ada ujian di mana seseorang hanya diuji dengan pengujinya yang banyak. Merasa tidak heran karena sejak di KMI sudah diuji oleh orang banyak. Itu diantaranya. Kalau kemudian yang diuji 1 orang,
itu biasanya ada ukuran waktu. Setiap orang yang diuji itu diberi waktu sampai 10 menit umpamanya. Satu pelajaran itu 3 pelajaran. Kalau satu pelajaran yang 3 tadi pertanyaan, ya, satu pelajaran 3 pertanyaan, kalau bisa dijawab, nah itu bagus. Kalau dia tidak bisa dijawab, pindah lagi ke soal yang kedua. Bisa dijawab atau tidak, pindah lagi ke soal yang ketiga. Bisa saja sekalipun satu orang itu jatahnya 10 menit, bisa saja itu waktunya hanya 5 menit kalau dia tidak bisa menjawab pelajaran. Jadi tidak mesti kalau umpamanya setiap orang ditentukan itu 10 menit, tetapi ternyata dia tidak bisa menjawab. Mulai dari pelajaran pertama 3 soal, pelajaran yang kedua demikian juga sekian soal, tidak ada yang bisa dijawab, ya disuruh keluar saja. Bahkan kalau bisa tidak bisa sama sekali menjawab, nah itu biasanya disuruh ulang, mengikuti ujian kembali, supaya benar-benar dia diberi hukuman, ya. Termasuk diantaranya pelaksanaan ujian lisan itu adalah sebagai ukuran kalau siswa atau siswi itu adalah benar-benar telah siap menghadapi ujian tulis. Jadi berdasarkan nanti hasil ujian lisan, nanti Dewan Guru akan kumpul dan menilai hasil ujian. Ini hasil ujiannya sudah bagus atau tidak. Kalau belum bagus, maka diadakan perbaikan-perbaikan. Apakah waktu musamahahnya ditambah, pengawasannya lebih diperketat, sehingga pelaksanaan ujian benar-benar bisa menghasilkan nilai yang memuaskan untuk semuanya. Ujian ini adalah juga dalam rangka mengukur keberhasilan siswa atau siswi. Kalau kemudian rata-rata dari secara keseluruhan rata-ratanya itu adalah pada nilai standar, nah itu berarti pembelajaran sukses. Itu juga untuk mengukur. Makanya tadi ada hasil dari masing-masing kelas. Kelas yang terbaik ini, kelas yang belum baik ini. Itu juga penyampaian secara umum bahwa untuk keberhasilan itu adalah bukan hanya tanggung jawab pribadi-pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Paling tidak kelas yang tadi dikatakan nilainya paling kurang itu nanti pada akhir tahun harus memiliki peringkat yang lebih baik. Tidak lagi menjadi kelas yang paling rendah nilainya. Itu maksudnya tadi, supaya ada perbandingan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Perbandingan antara seseorang dengan yang lain. Nah ini sekaligus ukuran keberhasilan guru, baik di putra ataupun putri. Di situ kelihatan yang paling bagus mengajarnya, tentu anaknya juga paling baik hasilnya. Jadi di situ bisa diukur bahwa guru yang bagus mengajar tentu nilainya bagus. Nah, ini juga termasuk alat untuk mengukur keberhasilan di dalam mengajar. Jadi ini untuk ukuran bagi siswa atau siswi, juga ukuran keberhasilan daripada guru-guru di dalam melaksanakan
pembelajaran di kelas. Kalau kita mengamati hasil sementara, ya alhamdulillah, tentu kita semuanya ikut bersyukur dengan hasil yang sudah dicapai, terutama anak-anakku sekalian yang sudah mencapai hasil yang memuaskan. Jadi tentu orang tua juga merasa apa? Tidak sia-sia. Tidak sia-sia di dalam menafkahi, membiayai. Tidak sia-sia juga di dalam mendoakan, sekaligus mendorong, memberi motivasi dari waktu ke waktu. Jadi ada rasa senang. Orang tua juga menjadi senang. Jadilah orang yang selalu sukses. Kalau anak-anakku semuanya sukses, insya Allah nanti di saat bertugas menjadi orang tua, bertugas menjadi guru, tentu dia juga ingin muridnya, dia ingin anaknya juga menjadi orang yang sukses. Karena merasakan namanya nikmat daripada sukses. Kalau tidak pernah sukses, dia tidak pernah berpikir terserah mau sukses atau tidak sukses. Karena dianya sendiri tidak pernah merasakan dirinya sukses. Nah ini kita harapkan tentu terus kita ingin tingkatkan kekurangan-kekurangan di dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran di pondok kita ini. Tentu kita juga ingin berkompetisi dengan baik, ya, fastabiqul khairat, dengan lembaga-lembaga lain, pondok pesantren yang lain, yang kalau kita lihat dari sekian banyak pondok pesantren, ya, ini kelihatan dari satu lembaga atau pesantren dengan pesantren yang lain terus meningkat. Beberapa hari yang lalu guru saya, kiai saya, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi MA, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Beliau pernah datang di sini 2 kali, ya. Termasuk kantor KMI itu namanya Gedung Darussalam, adalah di saat peletakan batu pertama beliaulah yang meletakkan waktu itu. Sehingga kita namakan Gedung Darussalam. Di sana masih ada tanda tangan beliau. Saya dengar bahwa Gontor itu sekarang memiliki 12 cabang putra dan putranya, ya. Kalau putrinya 8. Jadi ada 20 dengan pusat. Jadi pondok pusat dengan cabangnya itu jumlahnya 20 pondok pesantren yang bertebaran di berbagai tempat. Itu di saat sambutan pimpinan sekarang, ya, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, itu disebutkan bahwa jumlah santri Gontor pusat dengan cabangnya itu 33.323 siswa atau siswi. 33.323. Sedangkan pesantren alumni, artinya alumni Gontor yang mendirikan pondok pesantren, termasuk kita di sini, itu jumlah pondok pesantren itu adalah 576 pondok pesantren. Pondok pesantren alumni. Dengan jumlah santri kurang lebih
hampir 500-an ya. 500.000 santri dan santriwati ya, santriah. Alhamdulillah. Dan tentu saja seperti yang kita ketahui bahwa tadi yang kita sampaikan bahwa ada semacam dari satu lembaga ke lembaga yang lain saling fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau kita ingin jujur ya, bahwa di sini kegiatan inti ya, selain KMI adalah program tahfidz ya, menghafal. Kalau kita pikir bahwa kalau kita saja dengan program KMI-nya itu bisa seimbang dengan pondok pesantren yang lain, apalagi dengan Gontor umpamanya, maka kita masih punya keunggulan lain bahwa apa? Menghafal program tahfidz. Sehingga kadang kita berpikir kalau anak-anak kita di sini yang tamat, nilai KMI-nya bagus, artinya penguasaan ilmu agamanya bagus, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, dan hafal Al-Quran. Tentulah kalau kita mau mengatakan bahwa inilah yang paling baik, sekalipun bukan ukuran bahwa jumlahnya itu sedikit atau banyak. Ada orang dalam pertemuan pimpinan pesantren alumni, kadang kita merasa kalau orang sudah mengatakan berapa jumlah santrinya, ada yang puluhan ribu, ada yang sekian ribu. Kalau ketika kita ditanya berapa jumlahnya di Darul Abror, ya masih kecil. Kami ini masih sedikit jumlahnya. Kadang mereka tidak seperti itu, bukan dari jumlahnya yang dinilai, tetapi karena di sini ada program menghafal. Tinggal program menghafal ini harus diperbaiki, ditingkatkan. Kalau penguasaan ilmu agamanya baik, ilmu umum baik, menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris, ditambah hafal Al-Quran, tentulah ini adalah suatu hal yang menjadi harapan dan keinginan kita semua. Kalau itu terwujud, maka insya Allah kitalah yang paling baik. Namun menuju ke sana diperlukan banyak perjuangan, pengorbanan, kesungguhan. Saya kemarin di saat pelaksanaan pembukaan ya, ujian saya nggak ada di sini karena bertepatan mengantar anak. Jadi anak-anak saya antar di pesantren, namanya di pesantren Ittiba Klaten, tetangga daripada Yogyakarta. Jadi ketika diantar, kita masuk di dalam, sangat ketat, masuk di dalam. Ketika masuk di dalam, diarahkan itu mobil, parkirnya di sini. Saya turun, petugasnya mengatakan, apa ada yang bisa saya bantu Pak? Ini saya ngantar anak saya. Oh iya, mana anaknya? Ini. Ada barangnya? Ini barangnya, saya mau turunkan barangnya dan silahkan pamitan dengan anaknya. Kami menunggu sampai 2-3 menit, silahkan meninggalkan tempat ini. Kira-kira kalau di sini kira-kira bisa seperti itu atau tidak?
Ada orang tua ngantar anaknya, Pak, silahkan anaknya sudah ada di sini, silahkan pulang. Ya. Mungkin yang ada tersinggung. Ya. Kalau seperti begini pelayanannya, Pak, sudahlah saya bawa kembali anak saya. Kalau di sana tidak seperti itu. Karena memang inilah disiplinnya. Kita yang percaya dengan pesantren itu ya harus mengikuti disiplin yang sudah ditetapkan. Jadi saya di sana itu nggak sampai beberapa menit. Begitu diturunkan barangnya, pamit dengan anaknya disuruh mandi dan diganti pakaiannya karena masih ada di sana sangat sangat ketat itu masalah corona. Kita disuruh pulang. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana namanya satu lembaga itu bisa sedemikian maju karena mereka itu adalah memiliki disiplin yang sangat ketat, disiplin yang sangat baik. Termasuk diantaranya saya perhatikan bahwa sebelum diantar ke sana itu sudah ada anak ini ketika sampai sudah jelas kamarnya di mana, tempat tidurnya yang mana, kelasnya di ruangan mana, itu sudah teratur. Disampaikan kalau datang di sini silahkan bawa barang-barang yang ini saja. Pakaiannya sekian, bentuk pakaiannya sudah diatur, ya. Kalau seperti di Binbas itu kalau umpamanya laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang ketat. Nah, ini sudah ada aturannya, tapi masih saya lihat kadang-kadang ada santri atau mungkin bahkan guru pakaiannya ketat sekali, ya. Nah, ini bukti kalau mereka itu adalah sangat teratur. Maka dalam hal disiplin inilah yang penting untuk kita tingkatkan. Namun di dalam pelaksanaan disiplin juga harus ada peningkatan. Gontor itu dahulu terkenal. Kalau ada anak yang melanggar, begitu masuk di ruangan namanya keamanan pusat, keluar itu mukanya itu sudah seperti bola. Tapi begitu ada aturan baru dari negara, sekarang Gontor justru menyesuaikan diri bagaimana menjalankan disiplin tanpa ada kekerasan. Nah, di sini kita kadang-kadang masih dengar ada pengurus yang memukul, ya. Padahal sudah sering-sering Bapak Pembina mengingatkan itu jangan terjadi hal seperti ini. Nah, inilah kita ini belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan. Jadi begitu disiplin harus ditingkatkan, tetapi terus meningkatkan disiplin sesuai dengan suasana dan aturan yang berlaku di negara kita. Karena tidak bisa kalau hal-hal seperti ini nanti juga ada efeknya. Kembali kepada pondok. Inilah yang penting untuk kita perhatikan. Disiplin harus berjalan dengan baik. Seperti yang sering kita sampaikan bahwa disiplin di dalam pelaksanaan tahfidz itu sudah sangat turun. Di saat kita umpamanya ingin hafalan itu harus meningkat, tetapi harus disertai dengan murojaah. Sehingga di dalam aturan kita membuat aturan, guru-guru yang mengajar di sini yang belum menghafal mencoba menghafal. Mencoba menghafal ya, kalau bisa menghafal 1 ayat 1 hari, Pak. Ya. Nanti hafal 1 hari, menyelesaikan diri. Kita ini adalah semuanya korps, majelis guru. Semuanya terlibat dan senang dengan Al-Quran. Yang sudah pernah merasa menghafal, ya hafalannya harus diulangi, harus dimurojaah, supaya ada contoh. Santri-santrinya juga menjadi contoh. Ya. Jangan merasa malu membawa Al-Quran.
apalagi malu membaca Al-Quran. Guru kok malu membaca Quran gitu. Justru harus yang lebih sungguh-sungguh untuk menjadi contoh kepada yang lain. Nah, ini tentu maksudnya supaya kita ini bisa lebih baik di saat kita ingin memperbaiki proses belajar mengajar di KMI. Nah, ini juga kita tingkatkan yang lebih daripada itu, yang menjadi unggulan daripada pondok kita ini, yaitu program tahfidz. Jadi semuanya harus mengaji, santrinya mengaji, guru-gurunya juga ikut mengaji, ikut menghafalkan Al-Quran, sehingga suasananya menjadi suasana yang teduh. Kita semuanya ini adalah ahlul Quran. Mudah-mudahan kita juga menjadi ahlullah. Kalau mau menjadi ahlullah, ya harus menjadi ahlul Quran. Orang yang menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan ini. Tingkatkan semuanya, termasuk dalam hal ini. Berkaitan dengan seperti yang kita pernah sampaikan, bahwa suatu ketika nanti ini kita di sini tidak punya pilihan kecuali harus mengikuti program dari Kementerian Agama, yaitu dengan adanya undang-undang pondok pesantren, maka pondok pesantren nanti supaya diakui ijazahnya sama dengan tamatan sekolah atau tamatan madrasah, itu nanti ada namanya pesantren muadalah namanya, dengan sistem KMI, sistem muallimin. Belajarnya 6 tahun, kelas 1 sampai kelas 6. Jadi tidak ada lagi nanti yang mengikuti ujian kelas 3 sanawiyah, tidak ada lagi yang mengikuti ujian kelas 3 SMA. Tetapi kita juga insya Allah itu akan bekerja sama dengan satu yayasan, itu membangun namanya sekolah. Jadi bukan pesantren, tapi namanya pesantren lah. Jadi sekolah yang berasrama. Sebab kalau mengatakan pesantren, ya harus ikut tadi. Jadi sekolah yang berasrama, jadi sekolah internasional. Maka yang dibidik itu adalah magendrak. Jadi tetap ada nanti SMA, tetapi diletakkan di sana. Nanti ada SMP, tetapi diletakkan di sana. Ya tentu saja dengan aturan-aturannya, karena kita kerjasama dengan lembaga lain. Kalau kita yang di sini, ya mengikuti itu tadi, karena ini pesantren, sudah terdaftar sebagai pesantren. Kalau ini kan belum didaftar. Kalau nanti didaftar namanya sekolah, tapi yang berasrama. Kalau kita mengatakan pesantren, ya harus ikut tadi itu. Ya sistem muallimin dengan program pesantren muadalah 6 tahun, yaitu nanti ke depan insyaallah. Anak-anak sekalian, bahwa termasuk ya, saya lihat ini ada penyerahan tanah wakaf ya. Ceritanya begini. Jadi dalam perjalanan kemarin juga itu ketemu dengan alumni Gontor, tetapi pernah menghafal di sini. Namanya Ustadz Arif Rifan. Beliau baru MA, ya sedang menulis juga untuk doktor. Beliau itu adalah termasuk pengurus di Muhammadiyah Pusat Yogyakarta,
dan mengajar sebagai dekan. Ya, nggak tahu saya dekan apa. Itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau punya pengalaman itu membuka 2 jurusan, ya, termasuk S2 di sana di Muhammadiyah. Jadi pengalamannya ini ketika bertemu mengatakan kepada saya kalau kemudian Darul Abror ingin membuat perguruan tinggi, nanti saya yang urus. Dan alhamdulillah penyampaiannya itu kita sampaikan kepada Bapak Kepala Desa. Akhirnya beliau itu menyambut dengan baik dan beliau bersedia mewakafkan tanahnya untuk perguruan tinggi. Alhamdulillah. Jadi persisnya tanahnya itu adalah di samping rumah beliau sampai di tempat yang luas itu. Ya. Ada yang luas di bawah, ada dan juga sebagian dari tanah yang di belakang rumah panggung itu. Itu akan diwakafkan untuk persiapan bangunan perguruan tinggi. Tinggal kita nanti tentu mempersiapkan banyak hal, termasuk alumni-alumni yang sudah doktor atau yang akan doktor, ya. Termasuk di sini ada Ustadz Musafir, ya. Nanti tentu akan nama-namanya diminta, ya. Mudah-mudahan ini ke depan secepatnya bisa terrealisasi dan anak-anakku sekalian begitu tamat di sini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi milik Darul Abror sendiri. Gontor dahulu itu pada zaman saya namanya IPD, Institut Pendidikan Darussalam. Lalu kemudian berubah menjadi ISID karena membuka beberapa jurusan, ya, beberapa fakultas. Institut Studi Islam Darussalam. Beberapa tahun yang lalu sudah berubah menjadi Universitas Darussalam, UNIDA, Universitas Islam Darussalam. Setelah menjadi universitas, beberapa tahun kemudian, 3 atau 4 tahun, itu UNIDA berada di ranking ke-6 100 universitas terbesar di dunia. UNIDA itu coba. Padahal Universitas Indonesia UGM masih di bawah 100. Coba. Apa yang membuat keunggulannya? Karena Gontor itu adalah menerapkan bahasa internasional, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dibuktikan dengan mahasiswa dan mahasiswinya sekarang. Mahasiswa-mahasiswinya sekarang bukan hanya alumni Gontor yang dalam arti dalam negeri, tetapi ada banyak yang dari luar negeri. Ada bahkan yang dari Saudi ada, dari Amerika ada, dari Australia ada, dari beberapa negara Afrika ada. Guru-gurunya juga banyak dari negara-negara tadi itu, negara Eropa ada gurunya. Tetapi tentu dipilih dosen yang muslim. Itulah yang membuat keunggulan. Sehingga universitas seperti yang ada di Saudi itu baru memiliki akreditasi dari negara, dari kerajaan, kalau kemudian mahasiswa atau mahasiswinya itu berjumlah 15% dari jumlah mahasiswa atau mahasiswi yang ada di perguruan tinggi itu. Sehingga beberapa perguruan tinggi di Saudi itu membuka belebar-lebar. Orang yang dari Indonesia, dari Afrika, dari Asia Tenggara itu diberi kesempatan. Hanya saja sekarang dalam kondisi seperti ini, anak-anak kita yang sudah diterima di sana tetap kuliah di sini, ya. Saya beritahu kepada Ustaz Taslim, ya, kalau lagi kuliah ambillah backgroundnya pondok, ya, supaya kelihatan ini adalah
mahasiswa Universitas Islam Madinah, tetapi tetap di depan background, di belakangnya adalah backgroundnya Darul Abrar. Apakah masjid di sini atau masjid di Magenrang? Ya. Ini dalam rangka mengangkat. Ya. Karena pada tahun ini yang sudah ikut belajar di Universitas Islam Madinah itu ada 4 orang. Di sini ada Ustadz Taslim, ada namanya Ustadz Aslam di Maghfirah, ada Ustadz Sa'ad ya di Banten, dan Ustadz Ibrahim ya, Ibrahim Kamal Ibrahim itu ada di Aceh. Ini 4 orang ini sedang mengikuti pembelajaran lewat online ya. Inilah diantaranya juga termasuk at-tahaddus bin ni'mah ya, menyampaikan beberapa kabar gembira ya, supaya kita semua ini terus meningkat. Bukan hanya anak-anak kita harus ditingkatkan, tetapi guru-guru yang mengajar juga harus meningkat. Mengajarnya bukan hanya materi yang dikuasai, tetapi lebih dari itu. Ada yang dari guru, kalau umpamanya bukunya saja yang harus disampaikan, tentu kalau anaknya hanya melihat bahwa yang disampaikan hanya yang ada di sini, ya tentu tidak meningkat. Yang kita maksudkan itu adalah penguasaan secara global itu, sehingga anak itu memiliki banyak pemahaman-pemahaman, pengetahuan yang lebih meningkat dibandingkan yang dipelajari. Inilah harapan-harapan kita ke depan ya. Sehingga dalam kesempatan ini ada penyerahan itu, dimaksudkan itu tadi persiapan untuk pendirian perguruan tinggi. Hanya saja kita belum memberi nama, apa nama yang tepat. Mudah-mudahan dalam waktu yang juga tidak lama sudah bisa berubah menjadi universitas ya. Sehingga anak-anakku sekalian tidak perlu bingung mencari tempat ya. Paralel dari KMI pindah ke perguruan tingginya langsung seperti Gontor. Dan tentu kita juga terus ingin meningkat ya. Tadi nilai-nilai yang sudah dicapai, tentu kita tidak puas sampai di sini saja, khususnya anakku yang sudah mencapai nilai yang bagus, tetapi terus mencapai nilai-nilai yang lebih baik lagi ke depan. Itu anak yang paling bagus nilainya tadi siapa? Ya, secara umum nilai yang paling. Hamdi. Berapa nilainya? Jadi tadi sudah disampaikan nilai yang paling bagus itu secara rata-rata adalah Ananda Hamdi ya. Arif ya, Hamdi Arif ya. Hamdi Siraj atau Hamdi Arif? Karena beliau itu adalah guru saya, itu namanya Ustadz Arif Siraj. Hamdi Arif Siraj. Itu pada semester yang kedua nanti itu duduknya di kelas 3 intensif. Sebagai satu penghargaan ya dari hasil yang sudah dicapai, sekalipun itu belum sampai pada akhir tahun ajaran ya. Karena nanti nggak seimbang ya. Karena setahu saya itu Hamdi ini sudah kelas 3 seperti kelas 3 KMI itu di sana ya. Jadi nanti insya Allah pada pertengahan tahun kedua nanti itu menduduki kelas 3 intensif. Mudah-mudahan terus bisa meningkat. Selanjutnya kita sampaikan bahwa pada acara seperti ini biasanya ikut mengundang bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah. Ya, hanya saja karena kondisi yang sekarang ini sehingga tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan untuk bisa hadir. Karena sesuai dengan aturan bahwa anak yang sudah masuk pondok itu tidak boleh keluar
yang di luar tidak boleh masuk. Kalau tetap ingin menyelenggarakan pembelajaran dengan tatap muka, itu sudah perjanjian. Maka oleh sebab itu, untuk tidak menghadapi masalah, maka setelah disampaikan hasil ujian yang biasanya ada libur ke rumah, ini ada libur tetapi tidak ke rumah. Alhamdulillah. Sebab nanti repot, ya, repot. Kalau liburnya biasanya setelah ujian itu hanya 6 hari. Padahal kalau harus mengikuti aturan dari awal itu minimal 14 hari. Pulang ke rumah tidak boleh keluar rumah selama 14 hari. Setelah itu pergi ke pemeriksaan di kesehatan, pulang datang di sini membawa surat-surat sehat dari klinik. Kan repot. Repot. Alhamdulillah sekarang sehat, ya. Maka dalam rangka meningkatkan ketahanan fisik, ya, kesehatan, ini perlu juga kita semuanya untuk kerjasama, khususnya kepada anak-anakku sekalian. Itu disebutkan ada 4 hal yang harus dilakukan, ya. Pertama, harus istirahat cukup, ya. Yang kedua, makanannya harus sehat, ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung 4 hal, ya, 4P, itu tidak boleh dijual, tidak boleh dikonsumsi oleh santri, ya. P yang pertama adalah penyedap yang biasa itu. Itu tidak boleh kalau ada makanan yang seperti itu. Yang kedua, P yang kedua adalah pemanis buatan, ya. Umumnya makanan yang dijual dengan dengan ada pengolahan plastik, yang dibungkus dengan plastik itu biasanya itu adalah sudah ada. Kalau manis itu ada pemanis buatan namanya, termasuk gula-gula itu. Jangan mengkonsumsi gula-gula. Kalau ingin makan makanan yang manis itu pakai gula merah tuh, ya. Jadi semua namanya gula-gula itu jelas memakai pemanis buatan. Yang ketiga adalah pengawet. Makanan yang dijual dengan format yang ada dari pabrik itu jelas pakai pengawet. Karena makanan itu nggak mungkin bertahan sampai sekian lama, ya. Makanan yang biasa itu hanya bertahan 3 hari, 4 hari. Nah, kalau bertahan sampai 1 bulan, maka yang 1 tahun jelas itu pakai pengawet. Dan pengawet itu adalah tidak baik untuk kesehatan. Yang keempat adalah pewarna, ya. Ada makanan nampak kelihatan menarik karena menggunakan pewarna. Ada yang memang minuman yang biasa dibuat tetapi juga pakai pewarna. Kalau bisa, ya, tidak mengkonsumsi, meminum atau makan makanan yang seperti tadi. 4P ini harus dihindari. Maka tidak boleh menjual makanan di dalam pesantren dan memberi makan kepada santri dengan 4 hal tadi. Ya, alhamdulillah dapur sudah selalu diawasi, tidak menggunakan penyedap, ya. Kalau mau penyedap yang alami, ya, kemiri, bawang putih, bawang merah, ya. Nah, itu sehat itu. Ya, rempah-rempah ini adalah sehat. Indonesia itu pernah dijajah 350 tahun karena penjajah itu ingin mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Padahal kita ini kaya raya dalam hal seperti itu.
Ya, hanya saja orang sekarang ini modelnya ingin praktis. Tetapi praktisnya itu adalah tidak sehat. Ini, alhamdulillah dapur kita diawasi seperti itu. Tidak menggunakan 4 hal tadi. Ada yang kelima, itu adalah nggak bisa kita menghindar karena semua pestisida, ya. Pestisida itu adalah kalau orang mau menanam padi, menanam yang lain-lain, itu adalah sudah menggunakan itu. Apa yang harus dilakukan? Menetralkan. Ya, sekarang ini ada alhamdulillah formula yang kita sudah buat minuman karena tidak bisa secara sempurna, itu lewat minumannya, itu diminum. Ya, diminum. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa memperbaiki yang sudah rusak di dalam. Karena ini adalah kita memang sudah rusak. Ya, dari dahulu memang sudah diprogramkan kita ini mau dibuat seperti itu. Ya. Ini juga termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat ya. Maka ini perlu diperbaiki. Jadi makanannya punya gerak yang cukup, olahraga. Ya. Alhamdulillah kalau yang putra ini lari-lari terus ya. Dari masjid ingin makan siang, makan malam, lari. Sudah dari asrama ingin ke masjid, lari. Jadi siang malam sudah lari. Ya. Ya. Dan termasuk yang keempat itu adalah harus apa? Harus menjaga normalnya pikiran. Tidak boleh stres. Jangan stres karena tidak ada libur, ya. Tidak ada libur di rumah, di sini liburnya di sini. Apa yang harus dilakukan? Diisi dengan yang baik. Ya, hafalannya. Ini kelas 1 targetnya 6 juz. Kelas 2 ditambah 10 juz. Kelas 3 tamat. Kelas 4 murojaah sekali. Kelas 5 murojaah 2 kali. Kelas 6 murojaahnya 3 kali. Bagaimana tidak bisa hafalannya bagus kalau seperti itu? Nah, kalau ini kita atur, semuanya mau diatur, insya Allah program ini bisa kita lebih meningkat dibandingkan yang lain. Maka untuk sekedar berubah suasana, ini baru putra ini yang bisa kita lakukan. Jadi putra insya Allah akan dipindahkan tempatnya sementara. Mungkin nanti Jumat sore ya sudah menuju ke lokasi ya. Karena kita tidak menamakan ini kegiatan pramuka. Kalau mengatakan kegiatan pramuka, nanti ditanya mana izinnya, ya. Karena nggak boleh orang mengadakan kegiatan rame-rame. Maka kita pindah saja di sana, ya sama dengan di pondok, karena asrama kita juga di sana. Hanya saja karena belum ada asrama di sana, maka tinggalnya di tenda-tenda. Insya Allah tendanya juga besar, ya, tendanya besar. Satu tenda itu bisa 20 orang ya. 20 orang. Jadi pergi di sana itu tidak membawa apa-apa, yang dibawa itu pakaian sholat ya. Kemudian yang lain-lain ganti, umpamanya pakaian olahraga. Bawa piring, masing-masing bawa piring. Ya, piring. Kalau nggak ada piringnya nanti nggak dapat bagian nanti. Ya. Jadi semua makanannya akan di drop dari sini, diantar ke sana. Tidak memasak sendiri seperti pramuka biasanya. Dibawakan makanan ke sana. Jadi di sana hanya mengikuti kegiatan seperti di sini. Ya, kalau kemudian nanti panitia ada kegiatan-kegiatan jalan-jalan di gunung, bolehlah. Ya. Ya, itu kita sampaikan.
mudah-mudahan di lain waktu itu juga bisa kita buat program yang sama untuk santri ya. Hanya saja sekarang ini kita belum bisa seperti itu. Kemudian nanti setelah ini yang banyak belajar itu adalah kelas 6 ya, kelas 6. Gilirannya kelas 6, makanya yang kelas 1, kelas 5, kelas 4 supaya tidak mengganggu siswa atau siswi kelas 6 di dalam mengikuti ujian, maka dijauhkan ya, biar bersungguh-sungguh belajarnya. Dan ini perlu untuk benar-benar belajar yang baik supaya hasilnya juga baik. Ini hasil akhir yang menentukan bagi siswa kelas 6. Jadi, kalau bagus hasilnya ya tentu in ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Ya. Apa namanya? Kalau benar-benar bersungguh-sungguh, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Saya kira ini sebagai satu tambahan ya. Dan mudah-mudahan nanti dari Bapak guru asatizah kerjasama dengan pihak Magedrang ya, supaya di sana dipersiapkan, karena di sana air memang kurang, tetapi kita mendatangkan air ya, baik air minum ataupun air kebutuhan untuk mandi dan berwudu ya. Kita siapkan semuanya insya Allah. Mudah-mudahan ini tidak menjadi ini, hanya saja kalau untuk pembuangannya WC-nya masih darurat. Jadi kalau masuk WC hati-hati jangan sampai jatuh ke bawah ya. Itu saja ya. Kepada anak-anakku yang sudah berhasil kami sampaikan selamat, dan yang belum berhasil tetap optimis, insya Allah masih ada waktu ke depan kita bisa lebih berhasil ya. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, tidak merasa kecewa dengan hasilnya anaknya yang belum sukses, tetap memberikan motivasi supaya anak-anak kita terus bersungguh-sungguh. Tidak mustahil kalau sekarang ini belum sukses, tapi ke depan justru yang terdepan ya. Maka yang sudah sukses kita ingatkan agar tetap mempertahankan kesuksesannya ya. Ini saja, mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.